Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum gambar teknik. Kali ini kita sudah masuk di modul terakhir, yaitu modul 7 Inventor. Di sini ada pengertian inventor. Inventor merupakan salah satu software CAD, Computer Aided Drawing and Design, yang dikeluarkan oleh perusahaan asal Amerika bernama Autodesk. Sebagai software CAD, Autodesk Inventor sangat sesuai diaplikasikan dalam pekerjaan perancangan komponen mekanik, perancangan sistem mekanik, hingga analisis kekuatan mekanis dari komponen-komponen mekanik yang dirancang. Sifat parametrik yang dimiliki software ini menjadikannya mudah untuk diedit dan dimodifikasi. Parametric design adalah sebuah metode pemodelan tiga dimensi pada sistem CAD dengan menggunakan parameter sebagai acuan desain seperti bentuk, dimensi, constraint, dan lainnya. Parameter di sini digunakan untuk mengontrol bentuk geometri tiga dimensi dari model yang didesain. Keuntungan dari desain secara parametrik adalah kemampuan menghasilkan berbagai macam bentuk model dengan mudah dan cepat. Setiap perubahan bentuk model akan melakukan update terhadap part, assembling, dan bahkan gambar kerja secara otomatis, sehingga kemungkinan kesalahan gambar kerja dapat diminimalisasi dan proses ini dihasilkan secara cepat dan real time. Lalu ada pengertian dari assembly. Assembling merupakan tahapan di mana setiap part dirakit menjadi satu di dalam sebuah file assembly, di mana di dalam file ini hanya terdapat informasi nama komponen, hubungan antar komponen, dan informasi lainnya yang dibutuhkan hanya untuk melakukan assembly. Itu sebabnya Autodesk Inventor dapat bekerja dengan baik meskipun melakukan assembly untuk part dalam jumlah yang besar sekalipun. Kesuksesan dalam melakukan part assembly adalah bagaimana diatur sebuah susunan atau hubungan antar part yang terstruktur dan mengikuti urutan yang benar secara perakitan mekanikal. Di sini terdapat 5 jenis file yang terdapat pada Inventor. Teman-teman, pada modul 7 kali ini kita akan membahas tentang modul 7 Inventor. Pada software Inventor tidak akan jauh berbeda dengan AutoCAD, di mana kita akan mempelajari cara menggambar dua dimensi, tiga dimensi, cara assembling, dan membuat animasi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke software dari Inventor sendiri. Lalu kita bisa klik New. Di sini ada beberapa yang bakal kita gunakan, yaitu standar IPT. Ini digunakan untuk menggambar 2D maupun tiga dimensi. Lalu kita akan menggunakan standar IAM. Ini digunakan untuk assembling atau perakitan. Lalu kita akan menggunakan standar IPN. Ini digunakan untuk membuat animasi. Yang pertama kita akan membuat standar IPT dulu. Kita bisa create. Kita bisa pencet OK aja. Oke, ini adalah tampilan awal dari Inventor. Lalu di sini kalian pilih untuk membuat sketch baru aja. Bisa pilih di sini sketch. Nah, ini ada bagian exit, terus YZ atau dan XZ. Nah, ini kita bisa pilih di bagian XZ. Oke, yang pertama aku akan bahas untuk tools-tools yang ada di Inventor. Untuk tools-tools sendiri yang ada di Inventor itu nggak jauh berbeda dari AutoCAD. Bisa dikatakan sama untuk line, circle, arcs, rectangle, yang lainnya itu sama aja. Mungkin aku contohin di sini. Oh iya, jangan lupa buat awalnya itu kita ubah dulu satuannya. Bisa masuk ke tools, dokumen setting, lalu pilih yang units. Nah, di bagian length ini kalian bisa ganti ke cm atau milimeter
sesuai dengan satuan yang akan kalian gunakan. Oke, kita bisa langsung apply aja, lalu close. Nah, setelah satuan digunakan yang tadinya inci akan menjadi berubah karena aku menggunakan milimeter akan sesuai dengan yang kita gunakan. Ini akan sama aja dengan yang ada di AutoCAD. Aku akan contohin di sini kalau semisal kita buat rectangle, bisa langsung tap aja buat ke bagian sisi satunya. Bedanya kalau kalau sudah kita buat dimensi apa gambar dua dimensinya, kita bisa langsung finish sketch di situ. Nah, ini otomatis akan toolsnya berubah ke tiga dimensi. Misalnya aku akan menggunakan extrude. Nah, extrude-nya di sini akan otomatis atau nanti kalian bisa pilih extrude yang bagian yang akan kalian pilih. Buat ganti ukurannya bisa masuk di bagian sini. Oke. Misalnya aku pakai di 10 mili. Nah, kalau di AutoCAD kan kalian bisa langsung gambar mau di bagian manapun. Nah, beda lagi kalau di Inventor. Di Inventor kalian misalnya kalian ingin membuat lingkaran di bagian atas ini. Kalian bisa pilih sketch lagi di sini. Nah, kalian pilih bagian atas. Terus di sini bisa kalian gunakan garis bantu. Misalnya kalian ingin agar benar-benar di tengah. Kalian bisa extrude. Nah, jadi kalau di inventory itu kalian bisa untuk menggambarnya itu bisa satu persatu atau kalian bisa gunakan itu dari awal pada saat di dua dimensi itu langsung kalian trim dan kalian bentuk sesuai gambar yang akan kalian gambar. Nah, ini untuk kalau misalnya satu persatu ya. Hole ini apa? Hole ini kalau misalnya kita mau ngelubangin itu kita bisa langsung pakai hole. Nah, kita bisa pilih aja di sini. Itu bakal langsung lubang di sini. Nah, kalau kalian ingin cuman oh ya, ini tuh untuk apa? Diameternya. Lalu kalau kalian ingin apa? Dilubangin tapi hanya setengah, kalian bisa pilih yang ini. Nah, ini untuk kedalamannya. Oke. Bakal contohin buat yang kalau semisal kalian nggak satu persatu tapi langsung itu dari awal dua dimensi kalian gambar langsung ke bentuk yang jadi. Aku bakal buat yang baru aja. Nah, ini sama ya, jangan lupa buat diganti satuannya. Oke. Nah, misal kalau misalnya kalian mau langsung itu bisa kalian di sini
misalnya mau buat kotak tapi di bagian atas itu ada lingkarannya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan aja ukurannya. Oke, terus di bagian atasnya aku mau kasih lingkaran. Ini bisa kalian gunakan trim. Ini kalau kita extrude langsung seperti ini. Oke, mungkin untuk penjelasan tools, selanjutnya aku bakal contohin kalau misalnya kita akan membuat produk. Untuk tools-tools, itu sama seperti di AutoCAD. Ini aku akan lanjut buat contoh jika kita menggambar kunci. Nah, di sini kita akan menjadikan ini 3 bagian. Yang pertama itu bagian wadahnya. Lalu akan ada bagian yang as ini di tengah, lurus. Lalu ada bagian untuk pegangannya. Oke, untuk bagian yang pertama kita akan buat adalah bagian tempatnya, yaitu yang bagian kotak ini. Kita bisa langsung ke start. Untuk ukurannya nanti akan menyesuaikan. Nama akan buat rectangle dulu. Untuk tingginya 20 mm. Lalu untuk lebarnya 20. Oke. Di sini di ketebalannya 1. Lalu untuk bagian tengahnya ini itu sama seperti di AutoCAD, kita akan menggunakan extrude yang dimana kita harus menggambar dulu di bagian atasnya. Kita akan start, pilih bagian atasnya. Nah, di tengah. Kita bisa pakai rectangle atau mau pakai line juga nggak ada masalah. Kalau aku bakal pakai line di sini. Oke, kalau sudah kita bisa finish sketch, lalu extrude. Nah, ini aku bakal menggunakan tingginya itu 4. Ya, di sini masih ada lubang ya. Bakal buat lubangnya itu dengan kita bisa pilih start buat di sketch di situ. Lalu kita bisa bisa pilih bagian di sini. Nah, biar dapat titik tengahnya, kita bisa pakai garis bantu.
kita ambil tengahnya di sini, lalu circle di ukuran 3,5. Oh ya, untuk koma itu kita pakai titik ya. Ntar untuk garis bantunya itu bisa kalian delete aja. Nah, buat melubangi itu bisa pakai extrude. Ini tapi kalian pilih yang bagian direction 2 untuk melubangi. Jadi arahnya akan sebaliknya. Jaraknya 20. Ini bakal bang. Oke. Lalu kita akan membuat di sini ada bagian yang tidak tertutup, ada dua bagian tidak tertutup di sini. Kita bisa pakai start. Jangan lupa kalau mau menggambar itu tetap pakai start 2 sketch 2D sketch ini ya. Kita bisa pilih atas sini. Nah, kita pakai garis bantu. Kita bisa extrude tapi sebaliknya. Tadi kan ketebalannya itu 4, tapi yang bagian plat ini kan satu jadinya 5. Nah, kita bisa pakai 4 aja karena di gambar ini di bagian bawah ini tidak bolong. Di sini kita bikin satu lagi. Ini cuma buat garis bantu aja ya. Remnya di sini kita pakai di yang tadi itu garis bantunya kita bisa bikin saja. Ini sama kita bisa action juga di bagian ini, lalu kita arahkan ke sebaliknya. Oke, lalu kita karena di sini agak lengkung, kita bisa menggunakan fillet di sini. Nah, kalian bisa langsung ke bagian pinggir-pinggirnya aja. Oh ya, untuk mengatur ukuran radiusnya itu bisa langsung kalian lihat di bagian radius ini, kalian ganti hanya pakai di 0,5. Nah, kita pakai di radiusnya 1. Kita bisa langsung apply.
Oke, kita sesuaikan sama pandangannya dulu. Nah, untuk jumper ini sama, kita bisa langsung di sini buat misalnya kalian ingin ngerapiin, tapi aku di sini nggak bakal pakai. Nah, ini kan bagian yang pertama dari gambar ini itu sudah selesai. Oke. Nah, kita bisa langsung save aja dulu untuk bagian yang pertama. Kita kasih nama bagian satu. Oke. Lalu kita akan membuat bagian yang kedua itu asnya ini yang panjang. Kita jangan lupa untuk menyesuaikan lagi sama diameternya di sini. Jadi kan kita pakai radius 3,5. Nah, kita bisa langsung new standar IPT create. Ini sama, kita langsung buat aja. Aku pakai angle. Ya, jangan lupa buat satuannya itu. Lima ini sama. Jadi tapi jangan oh ya, karena ada yang di dalam itu ukurannya 3,5, jadi di sini kita menyesuaikan lagi, jadi 3,5 dan 3,5. Oke, bisa langsung kita extrude. Ini kita pakai 12 mili. Nah, di sini untuk di bagian yang ini, di bagian pegangan ini kan harus nyambung ke sini. Jadi aku bakal kasih lubang di as yang panjang ini. Kita kasih garis bambu di sini dulu. Bisa pakai line dan di bagian tengahnya kita atas aja di di ke lalu kita bakal kasih lubang di sini ukurannya 2 aja. Nah, buat yang garis bantu ini kita bisa hapus finish sketch. Nah, ini bisa kita pakai sebut aja ke bagian dalam. Nah, untuk desainnya ini karena tadi ketebalannya itu 3,5, kita bisa pakai 2 aja karena kan nggak sampai lubang ya buat wadahnya aja. Lalu karena yang itu harusnya bulat, aku bakal pakai fillet di sini. Nah, radiusnya tadi kan 3,5, itu berarti di 1,75. Nah, untuk bagian yang kedua sudah jadi. Kita bisa save dulu. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu ada bagian pegangannya ini. Oke, kita bisa ke new file, standar IPT, create. Ini oke, sama start diskette. Ini kalau yang ini kita buat lingkaran aja langsung. Ya, untuk ukurannya jangan lupa satuannya diganti ke mili agar sama semuanya. Play, close.
Jadi kan kita pakai di ukuran, sorry, di bagian lubang ini biar bisa masuk ke sini itu kan pakai ukuran 2. Nah, kita sesuaikan lagi. Ini 2, enter, ini sket, lalu kita pakai ininya 4 aja cukup. Ini kita oke. Nah, untuk pegangannya cukup seperti ini, lalu kita save. Ini kita kasih nama bagian 3. Nah, oke, dari satu gambar ini, satu produk ini, kita tadi jadikan ke 3 bagian. Yang pertama itu yang bagian pegangan, lalu as sama wadahnya ini yang kotak. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke assembly atau perakitan. Kita pilih ke bagian standar IAM, ini di assembly ini, lalu grade. Oke, kita bisa pilih ke place. Nah, bagian kita pilih ke bagian utamanya atau wadahnya dulu. Ini open, klik, lalu klik kanan, oke. Nah, jangan lupa agar ini tidak bisa dipindah-pindah, ini kita bisa aktifkan grounded. Ini tidak akan bisa dipindah-pindah. Nah, lalu kita masukkan ke yang bagian kedua, kita taruh sini, pilih oke. Nah, lalu untuk memasukkan ke dalam sini, kita bisa pilih ke constraint. Pilih ini yang bagian tengah, lalu ini arahkan ke bagian tengah sini. Nah, ini kan otomatis ke tengah. Ini kita bisa lurusin aja arahnya biar menghadap ke atas sesuai sama nanti pegangannya. Lalu oh ya, ini kayaknya tadi lupa buat dilubangin, jadi yang ini nanti bakal nabrak. Kita bisa langsung aja pindah ke di gambar yang bagian 1. Nah, itu kita bisa langsung sket aja bagian atasnya, lalu sama seperti tadi kita bisa langsung buat rectangle aja, terus nanti kita bisa extrude. Ini akan otomatis bisa masuk di bagian. Nah, ini kalau sudah bisa kita langsung save aja di bagian 1 itu. Kalau kita save, nah nanti di bagian assembling itu langsung otomatis terhubung sama-sama berlubang atau terpotong sesuai sama yang kita edit di bagian satunya. Nah, kita akan cek ini. Nah, ini kan kurang panjang ternyata. Kita bisa lakuin hal apa yang sama seperti di bagian 1. Kita bisa ke bagian 2,
Terus kita bisa langsung edit aja di bagian extrude-nya. Itu akan otomatis. Itu kita bisa langsung panjangin aja. Itu kita bisa panjangin, jadi jangan lupa buat save. Terus di sini bakal otomatis yang barusan kita edit. Nah, ini lebih panjang. Selanjutnya kita akan membuat animasinya. Bagian animasi itu kita bisa ke bagian presentation. Nah, itu di standar IPN, lalu kita klik. Nah, kita bisa langsung pilih file yang barusan kita buat. Kita open. Oke, di sini kita akan buat animasi. Yang pertama kita bisa arahin dulu, tampaknya seperti ini. Kita bisa pilih capture kamera, lalu kita pindah ke nomor 1, kita ubah tampaknya. Lalu nah, ini akan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat agar ini bagian 3 dan bagian 2 ini akan terlepas. Kita bisa pilih ke quick component, lalu kita pilih yang bagian 3. Ini kita arahkan ke atas. Ini kita bisa pilih ke 0,2, enter. Itu kalau kita jalankan akan, lalu kita pilih lagi quick komponen untuk bagian ini agar terlepas. Ini kita bisa tarik, dan kita bisa sesuaikan aja. Enter. Nah, ini kalau kita keseluruhan dari awal akan lalu kalau sudah, kita bisa save. Ke animasi. Oke, aku mau tambahin lagi. Buat yang tadi kan cuma move dong ya, dari atas ke bawah atau apa, maju mundur samping kanan gitu aja kan. Nah, ini kalian bisa tarik ke atas. Nah, yang tadi aku kasih tahu itu kan cuma kalau misalnya pergerakan seperti ini, lalu kita bisa sesuai. Jadi setelah yang ini naik, itu bakal lanjut ke ini. Atau kalian mau balik-balik nggak bisa. Nah, aku mau kasih contoh kalau pergerakannya ini. Nah, nah di sini kan ada move sama rotate. Nah, gunanya
yang protein ini tuh bisa kayak yang kalau kalian ingin buat mur atau baut gitu. Nah ini kalian bisa, kalau ini kan caranya gini, kita bisa pakai yang buat, kita bisa isi 300. Nah, kalau bakalan, nah, Oke, di sini yang terakhir akan ada subbab wajib pada modul 7. Yang pertama, pada 2.1 yaitu pengertian software Autodesk Inventor, lalu 2.2 keunggulan Inventor, dan yang terakhir parametric design.